Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita sudah mencapai akhir dari semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Kali ini Bapak akan menyampaikan kisi-kisi dari asesmen akhir sumatif bidang matematika yang terdiri dari 15 butir soal dan soal berbentuk isian singkat. Semua soal berbentuk isian singkat. Setiap soal bobotnya beda-beda. Ada yang bobotnya 5, ada yang 8, dan ada yang 10. Tergantung dari kesulitan soal masing-masing. Oke, soal pertama, translasi. Nah, translasi ini nanti kita buat 3 soal. Soal pertama mengenai rumus translasi. Nanti diketahui sebuah titik, misalkan x, y, itu bebas ada di mana saja, x, y. Kemudian digeser misalnya ke kanan dan ke bawah, ke kanan sekian, ke bawah sekian. Ya, ditanyakan rumus pergeseran dari titik awal ke titik akhir setelah diketahui arah pergeseran tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal nomor 2, itu translasi titik. Nanti diketahui satu titik, kemudian diketahui pula arah pergeserannya, misalnya arahnya ke kanan dan ke atas. Nah, yang ditanyakan titik hasil pergeseran, berapa koordinatnya. Kemudian soal nomor 3 dari translasi, yaitu translasi garis. Nanti diketahui sebuah persamaan garis dan arah pergeserannya. Misalnya arah pergeserannya ke kanan dan ke atas misalnya. Kemudian yang ditanyakan berapa persamaan garis setelah digeser atau ditranslasi. Lanjut, berikutnya rotasi. Rotasi nanti terdiri dari 3 soal ya. Soal pertama yaitu rumus rotasi. Rotasi itu ada searah jarum jam, ada berlawanan arah jarum jam. Nanti mungkin searah, soalnya mungkin berlawanan. Yang jelas satu soal itu adalah rumus rotasi. Kemudian yang kedua, rotasi titik. Nanti diketahui satu titik, kemudian titik itu dirotasi dengan arah tertentu, misalnya searah jarum jam, dengan sudut tertentu juga. Mungkin 90, 180, atau 270. Kemudian yang ditanyakan berapa titik akhir setelah dirotasi. Kemudian yang ketiga, materinya rotasi garis. Nanti diketahui sebuah garis. Garisnya garis linier ya. Semua soalnya garis linier. Yang ditanyakan berapa hasil atau berapa bayangan dari garis itu jika dirotasi dengan misalnya sudutnya 90 berlawanan arah jarum jam misalnya. Oke, berikutnya refleksi atau pencerminan ya. Pencerminan juga terdiri dari 3 soal. Pertama, rumus refleksi atau rumus pencerminan. Nah, nanti pencerminan itu kan ada 4 tuh. Ada pencerminan terhadap sumbu X, ada terhadap sumbu Y, ada X sama dengan Y yang seperti ini ya, dan X sama dengan min Y yang seperti ini. Nah, yang pertama tadi ditanyakan itu rumusnya ya. Nah, yang kedua nanti pencerminan terhadap titik. Seperti soal rotasi tadi, diketahui sebuah titik, kemudian setelah direfleksi atau dicerminkan, berapa bayangannya. Kemudian soal ketiga dari refleksi, yaitu refleksi garis. Nanti diketahui garis dengan persamaan tertentu, yang jelas garisnya garis linier. Kemudian yang ditanyakan berapa persamaan garisnya setelah dicerminkan dengan cermin tertentu ya. Nah, selanjutnya dilatasi. Dilatasi ini terdiri dari 2 soal saja, yaitu dilatasi titik dan dilatasi garis. Di dilatasi, Bapak tidak membuat soal untuk rumus, tetapi yang ditanyakan yang diketahui titik,
dan garis yang diketahui yang ditanyakan bayangannya setelah dilatasi atau diperbesar dengan skala tertentu. Berikutnya nomor 12 ya. Soal nomor 12 ini komposisi transformasi. Nanti diketahui sebuah garis ya, untuk komposisi ini diketahui sebuah garis digeser atau diputar, pokoknya dikomposisikan ya. Ada dua, mungkin kita ambil saja ini refleksi atau pencerminan dan rotasi. Untuk komposisi dari dua itu, mungkin dicerminkan dulu baru dirotasi atau dirotasi dulu baru dicerminkan. Berikutnya soal nomor 13. Ini dari juring dan busur lingkaran ya. Materi yang terakhir. Ini nanti terdiri dari 3 soal. Soal pertama atau soal nomor 13-nya mengenai pengertian. Nah, pengertian di sini bisa jadi pengertian dari jari-jari, bisa jadi dari busur, bisa jadi dari juring, atau dari tembereng, yang jelas pengertian. Pengertian dari unsur-unsur lingkaran. Sifatnya ini isian ya, bukan pilihan ganda, jadi nanti kalian bisa merangkai kata-kata sesuai dengan yang ditanyakan. Kemudian soal kedua atau soal nomor 14, yaitu nanti tentang busur lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran dengan sudut pusat tertentu, kemudian yang ditanyakan berapa panjang busurnya. Busur itu yang tepinya ya, tepi lingkaran. Kemudian soal terakhir, soal nomor 15, soal tentang juring. Juring lingkaran, diketahui sudut pusat tertentu, lingkaran kan, diketahui tengahnya, sudutnya berapa gitu, sudut tengahnya. Yang ditanyakan berapa juringnya, berapa luas dari juring lingkaran itu. Nanti isiannya dalam bentuk angka semua ya. Jadi di sini untuk soal 14 dan 15 kita menggunakan simbol pi. Jadi pi-nya tidak usah dimasukkan dengan 22/7 atau 3,14. Tetapi sudah Pak Guru buatkan dalam bentuk soal, di soalnya sudah ada pi yang diisi hanya berapa angka di depan pi. Oke, itu saja untuk kisi-kisi. Semoga dengan penyampaian kisi-kisi ini kalian bisa lebih mudah dalam belajar sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.